Sementara itu pemirsa, pembukaan kembali Planetarium Jakarta di momen libur Natal dan Tahun Baru disambut antusias luar biasa dari masyarakat. Bahkan sejak pagi hari, pengunjung terlihat memadati kawasan Planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setelah sempat ditutup untuk proses revitalisasi, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas dan tampilan yang lebih modern. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Jakarta, namun juga dari luar daerah yang khusus datang untuk merasakan pengalaman edukasi astronomi di kawasan Planetarium Jakarta. Selama libur Nataru, Planetarium menyajikan berbagai pertunjukan edukatif mengenai antariksa, pergerakan benda langit, hingga pengetahuan dasar astronomi yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Ya pemirsa, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas dan tampilan yang lebih modern. Dan untuk mengetahui seperti apa di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia. Baik, selamat siang Dilami. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kalau bingung-bingung di Jakarta liburan kemana, Planetarium adalah jawabannya Nata. Karena kalau dipantau ya sejak pagi hari tepatnya pada pukul 8, sebetulnya memang belum jam buka ya, namun masyarakat sudah ramai untuk antri. Nah, kalau di belakang saya ini, Nata, ini adalah ramai antrian untuk masuk ke pertunjukan luar angkasa. Namun memang ada sebagian masyarakat yang tidak bisa masuk karena belum mendapatkan tiket. Karena kalau untuk hari ini hanya ada 4 sesi, Nata, ya, perharinya, di mana hanya bisa memuat satu kali sesinya itu 185 orang, sehingga tidak bisa menampung banyaknya orang ini, karena yang bisa masuk itu adalah mereka yang sudah melakukan atau membeli tiket secara online pada H-1 Planetarium ini diselenggarakan begitu ya, Nata dan juga pemirsa. Dan kalau misalnya yang tidak dapat tiket adalah mereka yang datang langsung, atau kita bisa bilangnya tiket on the spot ya, atau OTS gitu, Nata. Nah, harga tiketnya juga lumayan terjangkau. Untuk orang dewasa ini Rp10.000 per orang. Sementara untuk anak-anak ini ada kabar gembira karena selama 3 bulan ke depan, Nata, untuk pelajar SD hingga mahasiswa asal menunjukkan kartu pelajar ini dapat gratis ya. Namun kembali karena slotnya yang memang cukup terbatas, sehingga setiap masyarakat ini harus war atau harus perang mendapatkan tiket begitu, Nata ya. Nah, kalau tadi kami berbincang dengan masyarakat, mereka memang sengaja mengajak anak-anak mereka untuk mengenalkan yang namanya edukasi mengenai luar angkasa atau astronomi. Terlebih kalau kita melihat di Planetarium ini banyak sekali teknologi-teknologi baru, dan mereka menggunakan artificial intelligence atau AI. Jadi pembelajarannya lebih modern, Nata ya. Selain itu, tidak hanya dari kota Jakarta, tapi melainkan dari warga di luar Jakarta yang jauh-jauh. Bahkan tadi kalau kami wawancara ada yang dari Jambi, memang sengaja liburan ke Jakarta pengen melihat Planetarium di tim ini, karena lihat di sosial media katanya lagi rame nih, Nata. Kalau Nata kapan kesini nih kita nonton? Saya coba beliin tiketnya di sini untuk UTS kita biar nonton bareng, Nata. Baik, Dilami, terkait dengan pembelian tiket seperti apa sistemnya? Apakah secara online atau bisa langsung on the spot? Ya, kalau untuk sistem pembelian tiket, Nata, bisa dua ya, bisa online dan offline. Kalau online sebetulnya jauh lebih praktis karena bisa dilakukan H-1 dari tanggal pertunjukan. Misalnya hari ini adalah tanggal 27 Desember. Nata bisa beli tanggal 26 Desember di sosial medianya Planetarium Jakarta. Jadi nanti akan diarahkan ke link untuk membeli tiket seharga Rp10.000. Namun kalau misalnya linknya ternyata sudah ditutup atau sudah penuh, Nata juga bisa datang langsung nih di hari ini, tepatnya tadi dari pagi, dari jam 8 pagi untuk membeli tiket OTS. Namun ketersediaan tiket OTS ini cukup terbatas, Nata. Jadi sehingga masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan tiketnya. Begitu, Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung Wus ramai penumpang. Tidak hanya dipadati wisatawan lokal, Wus juga diserbu turis asing selama musim libur dan tahun baru.
Libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ramai penumpang. Mayoritas penumpang bertujuan berlibur ke sejumlah objek wisata di Bandung, sekaligus menikmati sensasi naik kereta cepat. Kenaikan jumlah penumpang di libur Nataru ini mencapai 20%. Tak hanya wisatawan domestik, banyak pula wisatawan mancanegara yang antusias naik WUSH. Tercatat ada 13.000 penumpang asal luar negeri menaiki WUSH sejak pertengahan Desember 2025. Ya, jadi kalau kita melihat data dari volume penumpang WUSH di musim momen libur akhir tahun ini, memang banyak juga penumpang yang berwisata, itu salah satunya adalah WNA. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan di mulai awal masa posko di tanggal 18 Desember sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 13.000 WNA yang menggunakan WUSH untuk berwisata di momen libur akhir tahun ini. Dan 53%-nya mayoritas adalah WNA turis asal Malaysia. Dari sini ke Bandung, Bandung ke sini balik. Untuk di Bandung kemana saja Ibu? Mana? Pergi ke Rainforest apa? Cikole, pergi ke farmhouse. Lembang. Ya, pada Lembang. WUSH tidak hanya menjadi penghubung Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh singkat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata modern yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, masuki hari ke-11 masa angkutan Nataru dan libur sekolah, stasiun Tugu Yogyakarta terus dipadati oleh penumpang. KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat telah melayani 60.000 penumpang baik yang tiba maupun keberangkatan. Lebih dari 14.000 penumpang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta, sedangkan yang tiba di Yogyakarta sekitar 11.500 penumpang. Puncak arus penumpang di libur Nataru ini diperkirakan terjadi pada hari ini. Selama 11 hari masa angkutan Nataru, KAI Daob 6 Yogyakarta telah melayani sebanyak 466.000 penumpang atau naik 18% pada periode yang sama saat Nataru tahun lalu. Sementara hujan lebat melanda pelabuhan Ciwandan Cilegon, Banten, namun pemudik tetap semangat untuk bisa melanjutkan perjalanan memasuki lambung kapal. Meski demikian, pergerakan masyarakat di jalur penyeberangan utama nasional terpantau masih terkendali. Berdasarkan data dari Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, per Jumat lalu, data Posko Merak yang mencakup Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara mencatat sebanyak 123 trip kapal beroperasi selama 24 jam. Dan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 33.910 orang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, kawasan Kota Tua sejak pagi mulai ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda, sekaligus berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama dengan keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan memadati kawasan Kota Tua. Sementara jam paling ramai yakni terjadi pada malam hari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda.